Selamat pagi, haleluya. Mari kita mulai pada pagi hari ini. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan.
Ajaib namamu, indah namamu. Oh, amin, amin. Terima kasih Yesus. Ya Yesus, Kaulah awal dari segalanya, satu dengan firman-Mu. Dalam ciptaan Kau sediakan kemegahan kuasa-Mu. Katakan, sungguh indah namamu, amin. Sungguh indah namamu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh indah namamu, tiada sepertimu. Sungguh indah namamu, namamu Yesus. Kau tinggalkan surga untuk nyatakan hadirat-Mu. Dosaku tunduk dalam kasih-Mu, ku milik-Mu selamanya. Sungguh ajaib namamu, sungguh ajaib namamu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh ajaib namamu, tiada sepertimu. Sungguh ajaib namamu, namamu Yesus. Sungguh ajaib namamu, namamu Yesus. Kami tinggikan Engkau, ajaib namamu. Kami muliakan Engkau, ajaib namamu. Sungguh besar namamu Tuhan. Oh, amin, 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 amin. Oh, mau tak
amin, amin. Sungguh besar Engkau Tuhan, sungguh besar nama-Mu Tuhan, sungguh besar nama-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh, kami muliakan Engkau Tuhan, kami sembah nama-Mu. Kami muliakan Engkau, Yesus. Amin Tuhan. Sungguh indah Sungguh bersuka cita Tuhan, Glory, kalau kami diam di dalam hadirat-Mu. Yesus. Sungguh menyenangkan kami, Amin, Yesus. Amin. menenangkan kami Tuhan. Amin. Benar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Yesus. Amin. Glory, haleluya. Sungguh Tuhan kami bersuka cita. Urapan-Mu baru atas kami. Urapan-Mu baru atas semua jemaat yang ada. Kekuatan yang baru Tuhan sudah berikan bagi kami. Biarlah kehidupan kami memuliakan, meninggikan Engkau. Dan pada pagi hari ini kami ingin mengingat kembali pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib yang Kau sudah korbankan, Kau sudah curahkan bagi kami. Biarlah kami ingat itu dan kami terus meninggikan nama-Mu, nama di atas segala nama, nama yang besar, nama yang indah, nama yang mulia. Terima kasih Tuhan. Dan kami siap pada pagi hari ini mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan dan saya beri judul Terang Kristus. Ya. Kita sampai di bulan Desember ya. Awal bulan Desember ini saya akan berbicara kembali, saya ulangi tentang terang Kristus. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini berhubungan dengan Natal ya, yang akan kita rayakan bersama-sama ya, yaitu kelahiran Yesus. Puji Tuhan, di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16 dikatakan kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kata yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang yang di dalam rumah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Puji Tuhan. Dalam perikop ini Yesus sedang
berbicara kepada murid-muridnya bahwa mereka artinya sekarang saudara dan saya ya, sebagai pengikut Yesus, orang-orang Kristen ya, digambarkan sebagai garam dan terang. Jadi hidup kita di dalam dunia ini harus menjadi terang dan menjadi garam ya. Itulah mengapa kita pun harus mampu melakukan fungsi kita sebagai terang ya, yaitu membawa penerangan bagi lingkungan di sekitar kita. Apabila ada pengikut Yesus atau orang Kristen yang hidupnya tidak menjadi teladan, tidak menjadi berkat, atau tidak menjadi contoh yang baik bagi lingkungan di sekitar kita, maka Yesus mengumpamakan mereka seperti yang pertama, garam yang kehilangan asinnya. Ya. Pada zaman dulu bangsa Israel memakai batu, ya, batu yang diambil dari laut mati, yang mengandung garam, ya, sebagai bahan untuk mengasinkan sesuatu. Nah, batu tersebut berukuran kecil dan berongga seperti batu karang. Ya. Namun lama kelamaan batu ini akan kehilangan rasa asinnya. Ya. Kemudian dibuang ke halaman sehingga tadi dikatakan diinjak-injak orang. Ya. Nah, kehidupan orang Kristen harus menjadi berkat atau kesaksian bagi banyak orang. Bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bukannya mempermalukan nama Tuhan, tapi mempermuliakan nama Tuhan. Ya, puji Tuhan. Garam yang tidak ada asinnya ya adalah gambaran orang Kristen yang gagal. Kedua, pelita yang menyala terang tetapi ditutupi gantang dan diletakkan di bawah tempat tidur. Ini artinya adalah sekalipun ada pelita ya, ada terang, namun karena ditutupi sehingga tidak menjadi berkat. Tidak ada terang dalam kehidupan seseorang. Gantang itu sendiri sejenis alat ukur atau benda kering pada zaman itu ya. Jadi satu gantang itu isinya 35,24 liter. Jadi cukup besar, lebih besar dari galon aqua ya. Jadi pelita atau terang itu ketutup sama yang namanya gantang. Ya. Setelah kita melihat hal-hal di atas, maka apakah artinya bagi perayaan Natal nanti? Ya. Yesaya 9 ayat yang pertama dikatakan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang, telah bersinar. Ya. Nabi Yesaya telah menubuatkan bahwa kelahiran Yesus ke dalam dunia seperti terang untuk menerangi kegelapan. Sehingga hidup orang yang percaya kepada Yesus diterangi oleh terang Kristus dan tidak tinggal di dalam kegelapan. Haleluya. Dan orang yang menerima Yesus, ia akan menjadi pengikut Yesus yang sejati dan menjadi terang, ya, atau menjadi berkat bagi semua orang yang ada di sekitarnya. Puji Tuhan. Hal ini memberi pengertian kepada kita bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, orang tersebut tidak lagi hidup di dalam dosa. Ya, dalam seluruh aspek kehidupannya dan perbuatannya. Selain itu, orang Kristen atau pengikut Yesus yang sejati, hidupnya pasti menjadi berkat bagi orang lain yang ada di sekitarnya.
Terang pun lebih berguna di tempat yang gelap. Ya. Oleh karena itu jangan seringkali kita protes. Ya. Ketika Tuhan menempatkan diri kita di lingkungan yang mungkin dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang berdosa, ya, sekalipun di dalam keluarga pun, ya, justru disitulah kita harus memberi dampak dan membagikan terang kepada mereka. Haleluya. Satu hal yang harus kita ingat, diri kita menjadi garam dan terang itu bukan untuk diri kita sendiri, ya, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Saya senang sekali kami punya jemaat yang begitu peduli, ya. Ada salah satu jemaat ketika mereka mendapat berkat, ya, mendapat berkat lebih, mereka langsung bagi-bagi berkat itu ke panti asuhan, ya. Orang-orang yang tidak mampu. Mereka punya rasa peduli, punya rasa kasih, ya. Semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terang yang ada di dalam diri kita bukan hanya kita simpan saja, tetapi kita pancarkan keluar. Haleluya. Jadikan diri kita terang dan garam bagi keluarga kita, tetangga kita, atau di pelayanan sekalipun. Ya, puji Tuhan. Nah, dalam peristiwa Natal, hal ini sangat erat kaitannya dengan peristiwa para Majus yang hidup di benua timur, ya, di dalam Matius 2 ayat 1 sampai 12, ya. Saudara catat saja, dikatakan orang-orang Majus dari timur, saudara bisa baca kembali nanti, ya. Orang Majus ini menerima berita tentang kelahiran Yesus bukan dari para malaikat seperti para gembala. Ya, tetapi orang Majus menerima berita tentang kelahiran Yesus dari bintang-bintang yang bersinar. Terang bintanglah yang mereka lihat. Ya, bintang itu mengisyaratkan atau menginformasikan kepada mereka bahwa telah lahir seorang raja di atas segala raja yang itu harus disembah. Bintang itu menuntun para Majus itu sampai mereka tiba di Bethlehem dan berjumpa dengan bayi Yesus. Mereka pun menyembah, ya. Haleluya. Pertanyaannya bagi kita, apakah hidup saudara telah menjadi terang atau garam bagi orang di sekitar kita? Dan apakah kita sudah memikirkan akan membawa jiwa-jiwa yang masih hidup dalam dosa kepada terang Kristus? Ya. Berharap Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah online nanti di hari Natal kita sama-sama menikmati kelahiran Yesus, ya. Saudara bisa ajak teman, saudara atau tamu atau jiwa yang belum kenal Yesus, ya. Saudara mau, ya, di Natal tahun ini jadikan hidup saudara terang bagi Tuhan. Puji Tuhan, 2000 tahun yang lalu saat Yesus datang ke dalam dunia, secara khusus Allah telah menempatkan bintang di timur untuk menuntun para Majus. Ya, sehingga para Majus, Herodes, para imam, ya, seluruh penduduk Yerusalem mengetahui bahwa Yesus Mesias itu telah lahir ke dalam dunia. Bagaimana dengan saudara sebagai bintang-bintangnya Yesus yang sudah ditempatkan di dunia di masa akhir zaman ini? Apakah saudara sudah berperan menjadi bintang yang bersinar di dalam keluarga, tetangga saudara, di dalam gereja, atau sebagai jemaat? Haleluya.
hidup sebagai bintang untuk menjadi bintangnya Tuhan, bintangnya Yesus di akhir zaman, kita tidak perlu menjadi orang yang top di dunia. Ya. Tetapi walaupun kita orang yang sederhana, namun dengan beriman kepada Yesus, maka Yesus dapat mengubah kita menjadi bintangnya. Ya, Yesus tidak meminta kita untuk menjadi kaya, untuk mempunyai uang, ya, uang yang banyak, ataupun dikenal di dalam lingkungan, ya, bukan. Yang menjadi masalah adalah apakah kita bersedia menyerahkan diri kita untuk dipulihkan Tuhan. Hanya itu, ya. Nah, syarat untuk menjadi bintang di dalam Filipi 2 ayat yang ke-15, Filipi 2 ayat yang ke-15 dikatakan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Puji Tuhan. Ada beberapa hal yang ditekankan oleh Paulus dalam ayat ini. Ya. Ada kata beraib. Seorang anak Tuhan seharusnya di dalam dirinya hidupnya tidak lagi jadi aib. Ya. Kata aib dalam bahasa Yunani ditulis ameptos. Ya. Hati kita benar-benar bersih atau murni dari semua kejahatan. Sehingga siapapun juga tidak dapat menemukan, ya, yang jahat di dalam diri orang itu. Ada kata bernoda. Sebagai pengikut Yesus seharusnya tidak ada noda di dalam hidup kita. Ya. Dalam bahasa Yunani ditulis akeraios. Artinya hidup kita tidak bercampur lagi atau dicemari lagi oleh segala macam kejahatan yang ada di dunia ini. Sehingga motivasi kita benar-benar bersih, benar-benar murni dari yang namanya kejahatan. Ya, dan ada kata bercela. Ya. Sebagai pengikut Yesus seharusnya hidup kita tidak ada celah. Ya. Dalam bahasa Yunani ditulis momos. Ya. Hidup kita seperti korban yang benar-benar berkenan, layak di mezbah Tuhan. Haleluya. Jadi kita akan gagal menjadi terang Kristus di dunia ini atau di antara keluarga, lingkungan, tetangga apabila ketiga hal itu yaitu aib, noda, dan celah masih ada di dalam diri kita. Untuk menjadi bintang yang memancarkan kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini. Saudara harus ingat bahwa setiap pengikut Yesus harus memancarkan kasih Yesus itu. Ya, artinya kita mengekspresikan kasih Kristus dalam setiap perbuatan, seluruh aktivitas hidup selama kita hidup di dunia ini. Haleluya. Di dalam Yesaya 58 ayat yang ke-8 dikatakan, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Ini adalah janji Allah kepada bangsa Israel. Namun bukan saja kepada mereka, ya, tetapi juga kepada kita yang hidup di akhir zaman, ya, dan yang percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi dengan cara apa ayat ini digenapi? Ya, di dalam Yesaya 58 ayat yang ke-7 dikatakan, supaya engkau memecah-mecah rotimu,
bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Puji Tuhan. Apabila kita mau bersinar terang, maka ada syarat ya yang harus kita lakukan. Ayat ini memang dapat kita lakukan secara jasmani. Selain itu dapat kita lakukan secara rohani. Ya. Pertama adalah memecah-mecahkan roti. Kita menerima banyak roti, yaitu firman Allah, ya, melalui ibadah-ibadah yang dilakukan di dalam gereja atau lewat online seperti saat ini, ya. Roti hidup yang kita terima yaitu firman Tuhan, bukan hanya untuk diri kita, tetapi harus kita bagikan kepada mereka yang belum diselamatkan. Artinya melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadikan hidup kita terang dalam kehidupan saudara kita, tetangga kita. Ya, puji Tuhan. Bagikan kebenaran Tuhan lewat diri kita. Ya. Hanya firman Allah yang di dalamnya ada berita tentang Yesus yang sanggup menghidupkan, menyelamatkan, mengubah dan menjadi terang Kristus. Puji Tuhan. Kedua adalah membawa ke rumah orang miskin yang tak punya rumah. Di dalam Yohanes 14 ayat yang kedua, Yesus berkata, di dalam rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Haleluya. Kita yakin ya, Yesus sudah menyediakan rumah bagi kita di surga. Amin ya. Tetapi ada banyak orang yang tidak memiliki rumah di sana. Benar ya, saudara tahu. Oleh sebab itu hal ini seharusnya menjadi beban bagi kita. Masih banyak saudara kita yang belum kenal dengan Yesus Kristus. Ya, ini telah tanggung jawab kita. Dan ketiga, kata memberi pakaian kepada yang bertelanjang. Ya. Ketika Adam dan Hawa berdosa, mereka telanjang ya di hadapan Allah sehingga mereka malu dan menyembunyikan diri. Ya. Lalu Allah mengenakan pakaian dari kulit binatang sehingga Adam dan Hawa tidak malu lagi. Nah, selama zaman Taurat manusia dibenarkan dan dosanya diampuni bila mereka membawa korban binatang. Ini adalah teologi tipologi yang kemudian digenapi oleh Yesus di kayu salib. Teologi tipologi ini adalah doktrin atau teori terkait hubungan perjanjian lama dan perjanjian baru. Sehingga barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ia tidak bertelanjang lagi. Sebab ia telah berpakaian kebenaran. Haleluya. Pengorbanan Yesuslah yang membuat hidup kita saat ini dibenarkan. Bagi yang percaya Yesus Kristus. Dosa diampuni. Haleluya. Jadi hidup saudara harus jadi berkat. Hidup kita harus jadi terang. Hidup kita harus senantiasa memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kesimpulannya, menjelang kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus di hari Natal nanti, mari jadikan hidup saudara sebagai bintang-bintang yang menerangi banyak orang. Ya. Bawa jiwa-jiwa di hari Natal nanti. Jemaat bisa ajak saudara, tamu, teman. Ya. Tuhan ingin kita hidup lagi, tidak hidup lagi di dalam kegelapan, melainkan hidup di dalam terang Kristus. Ya. Saudara mau bawa teman di Natal nanti, ya,
Puji Tuhan. Saya ingin gereja Maranatha menjadi terang bagi saudara-saudara semua. Jadikan diri kita sebagai garam yang mengasinkan, ya, dan terang yang menerangi jiwa-jiwa. Jadikan hidup kita seperti pelita yang menyala dan menjadi saksi yang hidup bagi orang-orang di sekitar saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Berharap hikmat yang dari Tuhan saudara dapat mengerti kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu tidak berkesudahan. Haleluya. Di dalam Yesus ada kepastian, ada jaminan. Masa depan yang kekal. Haleluya. Oleh sebab itu kami mau menjadi pelita yang menerangi hidup setiap orang. Berterima kasih kami dapat mendengar kebenaran firman Tuhan yang memberkati dan merubah kehidupan jemaat menjadi lebih mengerti lagi. Dan firman Tuhan inilah yang menjadi kekuatan bagi setiap jemaat. Terima kasih. Terima kasih, jadikan hidup kami terang yang menerangi jiwa, demikian juga garam yang mengasinkan. Haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa, memberkati setiap jemaat, beri kekuatan bagi setiap jemaat agar menjadi garam dan terang yang daripada-Mu. Terima kasih memberkati jemaat Tuhan yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan saat ini lewat online ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat firman pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi, tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Setelah kita mendengar firman Tuhan yang luar biasa, yaitu menjadi terang Kristus. Dan sekarang kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita mempersembahkan kepada Tuhan yang terbaik. Ya, firman Tuhan berkata dalam Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10, tapi saya akan bacakan dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Berbunyi demikian. Hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala harta milik dan hasil tanahmu, maka lumbung-lumbungmu akan penuh gandum dan air anggurmu akan berlimpah-limpah sehingga tidak cukup tempat untuk menyimpannya. Wow. Nah, memang sudah sepantasnya kita memberi kepada Tuhan yang terbaik dengan penuh rasa syukur dan sukacita, bukan karena terpaksa atau dengan berat hati. Ayat ini katakan Tuhan sanggup memberi lebih lagi sampai berlimpah-limpah. Ya, Tuhan lebih dari kesanggupan untuk itu. Ya, sekali lagi bukan soal nominalnya, tapi soal apakah kita itu memberi yang terbaik atau tidak. Dan ini tampak jelas dalam kisah persembahan seorang janda miskin yang ditulis dalam Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Ya, ada seorang ibu janda yang hanya memasukkan 2 peser saja. Tapi hal itu berkenan di mata Tuhan. Ya, lebih daripada orang-orang yang memberi lebih banyak dari segi nominalnya. Mengapa? Ya, di ayat keempat dikatakan sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Ya,
Ini adalah kuncinya ya. Dengan kata lain, si ibu janda ini memberikan yang terbaik yang dia punya kepada Tuhan. Hari ini mari kita renungkan bersama. Apakah kita sudah memberi yang terbaik bagi Tuhan? Atau kita masih hitung-hitungan untung ruginya ya? Apakah mementingkan diri sendiri itu berlebihan dan kadang-kadang tanpa rasa bersalah kita itu ngemplang miliknya Tuhan ya. 1/10 yang harusnya menjadi miliknya Tuhan dan kadang-kadang kita tidak memberikannya dengan setia. Nah, ingat, Tuhan telah begitu luar biasa mengasihi kita. Tuhan selalu memberi yang terbaik kepada kita. Rancangan yang Tuhan sediakan adalah yang terbaik untuk menatap hari depan yang penuh harapan. Oleh karena itulah kita seharusnya sadar posisi kita dan kita seharusnya memuliakan Tuhan dengan memberikan yang terbaik dari diri kita. Mari kita memberi karena kita menghormati Tuhan dan juga mengasihi Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa sebelum kita memberi persembahan. Haleluya, haleluya. Ya Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan, di mana kami bisa memberi dan mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu. Mari ya Tuhan, apa yang dikatakan oleh ayat yang kita baca tadi, bahwa Engkau sanggup memberikan, memberkati berlimpah-limpah. Itu adalah kesanggupan-Mu. Biarlah ketika kami memberi, maka kami punya motif hati yang benar di hadapan-Mu. Karena kami ingin menghormati Engkau dan juga kami ingin mengasihi Engkau. Karena Engkau telah begitu luar biasa mengasihi kami ketika kami masih ada dalam dosa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini. Terima kasih kami akan memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan mengikuti perjamuan Tuhan. Saudara bisa siapkan seperti yang ada di meja depan saya. Kalaupun sudah siap, mari Bapak Ibu Saudara, saudara bisa tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Bapa dalam surga, kembali kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami bersama jemaat Tuhan akan menikmati berkat yang daripada Engkau. Kalaupun kami ada saat ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kemurahan-Mu Tuhan. Kasih karunia-Mu Tuhan yang begitu panjang dan lebar. Kami boleh menikmati suatu kesempatan, yaitu perjamuan Tuhan. Amin. Saat ini Tuhanlah yang paling mengerti keberadaan umat-Mu. Suka, duka, keadaan jemaat Tuhan yang tahu dan mengerti. Haleluya. Biarlah belas kasih Tuhan terulur kepada jemaat Maranatha yang mengikuti ibadah online. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami doakan roti dan anggur lambang dari tubuh dan darah-Mu. Kami akan makan berkat Tuhan. Kami akan menikmati kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan roti dan anggur, agar iman percaya kami yang sakit disembuhkan, yang susah Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan yang punya masalah. Kasih karunia-Mu terulur di mana jemaat berada. Terima kasih. Terima kasih. Kami siap
makan dan minum perjamuan Tuhan sambil memandang salib Tuhan, dan kami percaya turunlah belas kasih-Mu, rahmat-Mu, kebaikan-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari angkat roti di tangan kanan saudara. Saya bacakan di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kita makan roti tubuh dari Kristus dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan roti. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, Yesus. Haleluya. Mari angkat cawan di tangan kanan dengan iman. 1 Korintus 11 ayat 25 dan 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kita minum cawan anggur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum cawan anggur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kau ada sebab anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih. Glory. Ya Yesus. Bapa anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada, haleluya, karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih
Kemurahan Tuhan selalu baru. Tubuh dan darah Tuhanlah ada pengampunan. Benar, Yesus. Kesembuhan menyucikan dosa-dosa kita. Haleluya. Kami teringat jemaat yang sakit, susah, apapun yang menjadi pergumulan dalam sakitnya, susah. Kami percaya Tuhanlah penyembuh, Tuhanlah penolong, Tuhanlah yang memberi sukacita. Sehingga iman jemaat tetap tertuju kepada Engkau Yesus. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Alami kebaikan-kebaikan Tuhan, belas kasih Tuhan. Tuhan mengerti kesulitan-kesulitan jemaat. Tuhan akan bekerja dalam hal ini. Engkau Allah yang berkemurahan bagi jemaat. Haleluya. Terima kasih, memberkati seluruh jemaat Maranatha, memberkati setiap pelayan saat ini, demikian juga memberkati setiap jemaat, baik usahanya, toko, sekolah, kuliah, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Memberkati jemaat yang sudah memberi persembahan, juga persepuluhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kedangkan tangan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, besok, dan seterusnya, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah kita berikutnya. Haleluya. Berbayar